Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh Islam ya qawmi wa iman rasulullah aman bin alhamdulillah ya Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan Islam iman masyarakat akhir. Salawat alaihi wasallam Juragan berjumpa kita yang bisa Sallallahu alaihi wasallam Mengalami kejadian beliau Di zaman Dapat syafaat beliau Kemana beliau yang bersyukur surga Bersama tulisan beliau Kita lanjut kita Masih di bawah tentang rukun sholat, yaitu di bawah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, kita membahas tentang surat Al-Fatihah, kemudian beberapa hal tentang rukun-rukun atau sesuatu yang diwajibkan di dalam Al-Fatihah, syurut, yaitu yang ketiga yang sangat diperhatikan sekali, yaitu mura'atul hurufiha kalau asqata harfan wahidan batalat salatuhu wa kadzalika law abdala harfan bi harfin, yaitu menjaga setiap huruf daripada Al-Fatihah jangan sampai tertinggal atau tidak dibaca, seperti penekanan daripada kalimat yang ada tasydidnya, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena apabila tidak ditekan, tidak ditasydidkan, maka berubahlah makna daripada huruf tersebut. Maka kenapa dia ditekankan? Iya, karena bahasa Arab itu dia berbeda. Contoh, orang nyebut ilah sama illah, itu sudah beda jadinya. Misalkan ila siratikal mustaqim, berarti pada jalanmu yang lurus. Tapi kalau ilahnya dia baca illa siratal mustaqim, balik lagi artinya, kecuali bukan jalanmu yang lurus. Jadi ketika salah baca, maka dia berubah makna. Hayatun, kehidupan. Tapi kalau iyanya ditasydid hayatun, jadi ular. Akan berubah tuh. Jadi dia berbahaya. Durratun, durratun, mutiara. Kalau dia durratun, dia kentut. Apa? Jadi dal sama dot saja berubah, dia berubah makna. Atau durratun, durrat, roknya dipanjangkan, durratun. Nah, itu buang angin kecil, tapi tanpa suara. Ya. Atau dia dotnya dikasih fathah, dorratun, berbeda lagi artinya, yaitu dorroh, orang yang punya istri dua. Nah, satunya itu namanya dorroh bagi istri yang pertama, madu itu namanya dorroh. Nah, jadi maka di suratul Fatihah untuk dijaga di setiap huruf-hurufnya agar tidak memanjangkan sesuatu yang bukan dipanjangkan dan pendek
jangan dipanjang, panjang. Yang panjang jangan dipendekkan, yang pendek jangan dipanjangkan. Ya. Kemudian singkat-singkat saja ini, artinya alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qira'ah. Nah, tidak bertujuan diam dia saktatan tawilatan, dia diam lama betul, wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qira'ah, diamnya dia, berhentinya dia sebentar ataupun lama, apabila niatnya memutuskan ayat, maka Fatihahnya tersebut tidak sah. Artinya dia harus mengulang lagi di kalimat yang sebelumnya. Misal dia ingin berdoa, boleh, karena dia bukan memutuskan sambungan daripada ayat. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia berhenti sebentar. Tapi berhentinya dia berdoa kepada Allah. Agak sedikit lama lah. Nah, ini dia tidak jadi masalah. Karena apa? Karena dia berdoa. Dia bukan niat untuk memutuskan. Tapi kalau dia niatnya memutuskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lama dia. Nah, ini putus nih. Nah, dia tidak boleh kalau udah putus begini, dia langsung nyambung. Tidak bisa tuh. Ya, dia harus mengulangi lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru ihdinas siratal, seperti itu. Jadi dia tidak boleh diputus terlalu lama, karena hukumnya dia mualah, harus dia berurutan. Tapi kalau mutusnya itu dikarenakan doa, itu namanya bukan mutus. Artinya dia berhenti sebentar untuk memanjatkan doa. Akan boleh. Nabi SAW idza marra bi ayatin rahmah sa'ala. Nabi kalau setiap pembacaan Al-Quran, apabila melewati ayat-ayat rahmat, Nabi berdoa. Kan banyak itu di dalam Al-Quran itu kita dianjurkan untuk berdoa, seperti wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, itu kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Atau dalam surah At-Tini wa Zaitun, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Jawabnya, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kemudian di surah Al-Ghasyiyah, inna alaina yawahum thumma inna alaina hisabahum. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kemudian di dalam surah Al-Qari'ah, narun hamiyah. Nah, itu kita dianjurkan untuk membaca nas'alullaha al-afiyah. Jadi banyak ayat-ayat yang dimana di situ kita dianjurkan untuk membaca doa. Nabi kalau udah melewati ayat-ayat azab, Nabi juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung. Seperti tadi, narun hamiyah, artinya api yang menyala-nyala. Lalu Nabi berdoa, nas'alullaha al-afiyah, ya Allah, aku minta kepadamu keselamatan. Nah, jadi tidak jadi masalah apabila dia berhenti, akan tetapi berhentinya bukan niat untuk memutuskan, tapi berdoa. Kemudian an yusmi'a nafsahu al-qira'ah, dia hendaknya mendengarkan dirinya, mendengar sendiri bacaan Al-Fatihah tersebut. Alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun, jadi tidak disela-selai dengan zikir ajnabi. Tapi kalau misal katakan di sini, wallahu bitu zikrul ajnabi walladzi laisa min maslahatis shalah kal hamdi lil atis yajibu alaihi istihnafuha min jadid. Seperti ada orang bersin di salat, lagi bersin, asim, kemudian diucapkan alhamdulillah, karena spontan, dia spontan, apa namanya itu, kebiasaan. Orang kebiasaan kan beda-beda. Kalau kebiasaannya suka nyebut nama Allah, kalau dia tersandung sedikit Allah atau astaghfirullah. Tapi kalau kebiasaannya maki, pasti maki, karena tergantung lidah kebiasaannya. Kalau lidahnya sering berzikir, insya Allah dia latanya juga zikir.
Tapi kalau lidahnya tidak zikir, latanya ya udah itulah yang dia omong kotor itulah. Ya, entah kebun binatang kah disebutnya, entah apa kah. Tergantung lidahnya, kebiasaan lidahnya. Nah, mungkin dia lagi sholat, ya dia bersim, asyik, alhamdulillah. Nah, apa hukum kita menjawab ini? Kita kan dianjurkan untuk menjawab. Orang kalau bersim, jawaban kita apa? Yarhamukallah, kan begitu. Nah, kita dibolehkan untuk menjawab bersimnya ini, tapi harus mengganti kalimat dhamir. Jadi bukan yarhamukallah, tapi yarhamhullah. Kalau yarhamukallah batal salat kita. Karena di situ kaf itu dalam bahasa Arab namanya kaf mukhatabah. Ada orang yang kita ajak bicara. Jadi artinya begini, dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita jawab yarhamukallah, mudah-mudahan Allah menyayangi kamu, kan gitu, ada kamunya. Tapi kalau diganti yarhamhullah, mudah-mudahan Allah menyayangi dia. Nah, jadi tidak ada percakapan antara ana dan ente. Jadi kita hanya berdoa yarhamhullah. Nah, itu tidak batal. Tapi kalau mengucapnya alhamdulillah, dia tidak batal, tapi yarhamukallah. Nah, itu kita yang batal. Kita yang menjawab itu batal. Tapi kalau diganti dhamirnya yarhamhullah, dia tidak batal. Nah, itu kajian fikihnya. Ya. Kemudian dikatakan di sini, artinya setelah kita menjawab itu, kita ngelanjut Al-Fatihah. Nah, itu tidak jadi masalah. Misalkan kita lagi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, asyim, alhamdulillah, yarhamhullah. Langsung kita sambung lagi, ihdinas siratal mustaqim. Itu tak jadi masalah, karena ada sesuatu yang diperbolehkan kita untuk menjawab. Fayajibu alaihi kalham, fayajibu al-istinafu min jadid. Wa amma idza takhalluha sajadu tawila aw amin aw su'alur rabb. Wa dhabitu dzikril ajwal ladzi laisa min maslahati shalah, ketika dia menjawab bersim tersebut, maka dia dianjurkan untuk mengulangi Al-Fatihah dari baru, bukan melanjutkan, bukan melanjutkan, tapi dia mengulang dari baru, karena doa itu bukan doa yang bersangkutan dengan Al-Fatihah. Jadi dia harus mengulangi dari baru lagi, seakan-akan itu kalimatnya sudah putus. Dia putus dengan berdoa untuk orang yang bersim tadi. Nah, jadi putus Fatihahnya tersebut, maka dia harus mengulangi dari baru lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih baik jangan dijawab. Itu selamat. Ya udah, enggak usah dijawab. Ya. Lain ceritanya idza takhallala sajdatun tawilah au amin, atau ada orang mengucapkan imam amin, kemudian dia melanjutkan Fatihah lagi, itu tak jadi masalah. Ya. Au su'alur rahmah au ta'awuz minal azab au rad ala qiraati imamihi. Ya. Atau dia lagi baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam lagi baca ayat lupa. Imam ayat baca lupa. Kan dia harus nyambung tuh. Makmum menyambungkan bacaan imam. Sedangkan makmum lagi baca Fatihah. Nah, kalau dia menyelesaikan Fatihah, kasihan imam. Imam berbolak-balik, tak ada yang betul kan. Nah, tak bisa aku nak neruskan Fatihah nih. Oh enggak, putuskan saja. Berhenti dulu Fatihah, selesai jawab imam, nanti sambung Al-Fatihah. Itu tak jadi masalah. Karena ada sesuatu yang masih bersangkutan antara kita dan imam. Dan itu masih di maslahatis shalah. Awi su'alur rahmah, atau kita meminta kepada Allah soal rahmah. Awi ta'awuz, ya, atau berlindung. Aurad ala qiraati imamnya fa innahu min maslahatis shalah fala ya'idul Fatihah bal yukmiluha. Nah, seperti ini tidak harus kita untuk mengulangnya dari awal, tapi cukup bagi kita untuk meneruskan Al-Fatihah. Di mana kita berhenti menjawab imam, maka
disitulah kita langsung meneruskan Al-Fatihah. Kemudian ada musharif falau qasada bi qiraati ghairu fatihati sholati fala tasih. Kaunuha bil arabiyah, yaitu dengan bahasa Arab tidak diperbolehkan untuk menerjemahkannya. Kemudian ini sudah pernah kita bahas juga, pengulangan sedikit. Bagi orang yang tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah, maka bagi dia wajib untuk mempelajarinya dan menghafalkannya. Sebelum dia mampu untuk menghafalkan, tetap dia dianjurkan untuk sholat dan dia membaca sesuatu yang dia bisa. Apa yang dia bisa? Bismillah, Alhamdulillah, apa yang dia bisa. Udah. Kalau seandainya dia tidak bisa juga mengucapkan Bismillah, udah, dia berdiam sekiranya bacaan Al-Fatihah berapa menit. Misalkan Al-Fatihah itu 2 menit, maka dia diam 2 menit. Ya, ada orang masuk mu'alaf, masuk Islam, nggak bisa apa-apa. Ya, saya tak bisa apa-apa, kata dia. Nggak usah dipaksa, kau wajib kau ngapal Fatihah. Ini kalau kau tak apal, kau dosa, kau percuma kau sembahyang. Habis itu dia bilang, tak jadi lagi lah. Besok aku kapel lagi lah, kata dia. Kenapa? Salah gurunya tadi. Jadi ya udah, ente bisanya apa? Allahu Akbar bisa? Ya udah. Habis itu apa lagi bisa? Bismillah bisa? Tak bisa, tak apal. Udah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baca lagi dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah. Rukuknya Allahu Akbar gak? I'tidalnya Allahu Akbar gak? Semuanya Allahu Akbar. Salam bisa enggak salam? Assalamualaikum. Bisa, udah. Nanti tutup dengan Assalamualaikum. Tapi sambil belajar. Jangan dipaksa. Ya. Kemudian asma'uha, ya, Al-Fatihah itu banyak sekali namanya. Ada 25 nama. Ada Fatihatul Kitab, ada Ummul Quran, ada Sab'ul Masani, ada Alhamdu, Al-Kafiyah, Wal-Wafiyah, Wasyafiyah, Wal-Asas. Jadi itu banyak sekali nama-nama suratul Fatihah. Hukmul basmalah ya ayatun min ayatil Fatihah wa tusannu fi awwali kulli suratin ila suratit Taubah. Hukum basmalah, dia termasuk daripada ayat Al-Fatihah, maka dia 7, dan bismillah termasuk daripada suratul Fatihah. Semua imam membaca basmalah kecuali mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik tidak menyertakan basmalah termasuk daripada Al-Fatihah. Kalau seluruhnya tetap membaca basmalah, hanya saja Imam Syafi'i mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Imam Hambali dan Imam Hanafi membaca tapi dia disiarkan, tidak bersuara, nyaris tidak terdengar. Ya, hanya dia sendiri yang mendengar basmalah tersebut. Kemudian waktu sannu fi awwali kulli suratin, basmalah itu sunnah. Kalau bismillah itu di Fatihah wajib, tapi di setiap surah-surah yang lain itu hukumnya sunnah. Illa suratut Taubah, kecuali dalam surat At-Taubah. Jadi kalau baca surat At-Taubah juz 9 itu tidak membaca basmalah tapi membaca ta'awuz saja. Ya, dia bara'atun minallah, itu surat At-Taubah. Dia tidak membaca basmalah tapi dianjurkan hanya membaca ta'awuz. A'udzubillah samil alim minasyaitonir rajim. Fatuhramu fi awwaliha, maka diharamkan untuk membaca basmalah di dalam surah At-Taubah. Ya, tidak diperbolehkan. Wa tukrahu fi asna'iha, maka dimakruhkan di pertengahannya membaca basmalah. Wa tukrahu fi awwaliha, ya, maka diharamkan awwaliha pada awalnya. Udah selesai di pertengahan kita mau baca lagi ngelanjutkan dengan basmalah, tetap makruh. Tapi kalau di awal hukumnya haram, di pertengahan dia makruh. Contoh Taubah itu kan panjang. Antum dapat 2 lembar, besok nyambung lagi, masih di surat At-Taubah. Nah, apakah Bismillahirrahmanirrahim? Enggak, langsung A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Nah, sambung ayatnya. Jadi tidak lagi pakai bismillah di surat Taubah. Tapi kalau pakai basmalah makruh. Hukumnya makruh. Bismillahirrahmanirrahim, makruh dia. Kalau dia pertengahan. Tapi kalau di awal
awal surat antum membaca basmalah, hukumnya haram. Tidak diperbolehkan. Wa tukrahu fi awwali wa tusannu fi asna'iha inda ramli wa tundabul basmalah fi asna'i jami'i suwar. Tapi di seluruh basmalah di setiap surat itu hukumnya sunnah illa suratut taubah kama taqaddam. Jadi suratut taubah. Wal amalu alal isti'adzah dunal basmalah kama dzakarul Habib Abdurrahman Masyhur fi bughya ikhtalafal ulama fi sunnal basmalah liman qara'aha fi asna'i surah wa amalu salafina wa man adrakna minal fuqaha annahum la yubasmiluna illa fi awali surah faqat wa huwal awfaq. Jadi ikhtalafal ulama fi sunanil basmalah liman qara'a fi asna'i surah. Contoh begini. Ada imam dia baca satu ayat, dia baca satu surah tapi diputus. Contoh. Mungkin panjang suratnya. Misalkan dia baca surah, saya sering baca surah itu. Misalkan saya jadi imam, kalau lagi napas tak nyaman, saya baca hal ataka misalkan, saya potong jadi 2. Saya potong jadi 2. Nah, ketika dipotong, kemudian di rakaat kedua saya kan nyambung. Ya, saya nyambung lagi. Nah, ketika nyambung tadi waladhdallin amin. Nah, saya nyambungnya tidak perlu untuk membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak perlu lagi nyambung. Tidak perlu lagi baca bismillah. Jadi lanjut saja waladhdallin amin. Langsung sambung. Di mana tadi diputus langsung disambung. Nah, jadi ketika membaca pertengahan surah dia tidak disunahkan untuk membaca basmalah. Maka Habib Abdurrahman Masyhur dalam kitabnya Bughya beliau mengatakan ikhtalafal ulama fi sunnil basmalah. Para ulama berselisih pendapat tentang disunahkannya basmalah liman qara'ah min asna'i surah, siapa orang yang membaca di pertengahan surat. Wa amalu salafina, Habib Abdurrahman mengatakan para ulama-ulama kami di Yaman, di Hadramut, waman adrakna, dan orang-orang yang saya dapati daripada alim-alim fuqaha, ulama-ulama fikih, annahum la yubasmaluna, sesungguhnya mereka tidak pernah membaca basmalah illa fi awali surah, kecuali di awal surat. Nah, kalau di awal surat waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim, nah, itu dibaca. Nah, dia sunnah hukumnya. Hal ataka haditsul ghasyiyah, itu kan dibaca itu. Atau baca tapi ada juga orang yang tak baca basmalah langsung dia waladhdallin amin wadduha wal laili idza saja, tetap dibaca walaupun hukumnya sunnah, ditinggalkan tidak jadi masalah, tapi kan sayang. Kecuali tadi memutus surah. Kalau suratnya diputus kemudian disambung lagi, maka rakaat kedua tidak dianjurkan untuk membaca basmalah. Jangan bingung nanti antum masuk masjid nengok imam rakaat kedua, apa dia tak baca basmalah nih? Jangan-jangan dia salafi pula. Enggak, bukan salafi. Memang dianjurkannya seperti itu. Jangan terlalu mentang-mentang tak baca bismillah lalu otak kita ke situ langsung. Oh, jangan-jangan dia enggak. Memang tidak disunahkan. Nah, tidak disunahkan untuk membaca basmalah. Wa kemudian terakhir la tasqutul Fatihah abadan illa fi halatin wahidah. Ini sudah pernah kita bahas, tidak akan pernah jatuh Fatihah tersebut, artinya tidak diizinkan kita tidak membaca Al-Fatihah kecuali posisi kita dalam satu posisi, yaitu posisi dalam keadaan masbuk. Hanya orang masbuk yang tidak dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah. Selagi dia dia bukan masbuk, maka dia wajib untuk membaca Al-Fatihah. Kalau seorang masbuk memaksa, dia paksa diri dia untuk membaca Al-Fatihah, contoh, dia paksa.
saya datang masbuk. Ya, saya datang masbuk. Imam sudah baca, misalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya Allahu Akbar. Saya dapat imam tadi. Imam saya bisa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Imam wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Saya tidak rukuk sama imam. Saya menyelesaikan Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Imam ruku, imam i'tidal. Nah, lalu saya tidak ikut imam kan? Tidak ikut imam ruku. Imam sudah i'tidal, berarti posisi saya masih menyelesaikan Al-Fatihah. Kemudian saya ruku. Allahu Akbar. Sedangkan imam sudah tidak ruku. Nah, apakah sholat saya ini batal? Sholat saya tidak batal. Saya tidak batal. Saya diperbolehkan untuk meneruskan. Teruskan saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya teruskan. Tapi rakaat saya ini tidak dihitung. Saya tidak batal. Tapi rakaat ini rakaat tidak dihitung. Jadi lakoh. Ya udah sujud. Allahu Akbar. Nah, nanti rakaat setelah berdiri yang kedua baru dihitung satu rakaat. Yang rakaat yang tadi tidak dihitung. Kenapa? Karena tidak mengejar imam. Seharusnya posisi dia tadi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Saya putuskan Fatihah. Allahu Akbar. Dah. Karena saya posisinya masbuk, maka imam yang menanggung Fatihah. Cuma di situ. Tapi kalau seandainya dia maksa untuk meneruskan Al-Fatihahnya, teruskan saja. Tapi konsekuensinya dia tidak terhitung rakaat. Ya, nanti tambah aja nanti. Dia tidak batal, bukan berarti batal sholatnya. Nah, kemudian sedikit tambahan. Setelah Al-Fatihah, yaitu disunahkan untuk membaca surah. Ini bukan rukun. Ya, saya masukkan saja langsung, biar nanti tidak pusing lagi. Ya. Setelah, biar berurutan, setelah Fatihah dia surat. Surat ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Sunnahnya hayat. Dibaca boleh, tidak dibaca juga tidak jadi masalah. Artinya dibaca dapat pahala, tidak dibaca tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Orang tidak baca surah pun tidak jadi masalah. Waladdallin, amin, Allahu Akbar. Langsung. Kita baca hadisnya dari Nabi SAW. Wa sunnatu an yaqra'al imam wal munfarid fi raqatil ula wa tsaniyah min kulli salatin ba'dal Fatihah syai'an minal Qur'an. Nabi mengatakan syai'an minal Qur'an, sedikit daripada Al-Qur'an. Jadi Nabi tidak kasih banyak-banyak, sedikit daripada Al-Quran. Anan Nabi kana yaqra'u fi zuhur fi ulayain bi ummil kitab wa suratin. Fi raqatil akharaini bi ummil kitab wa yasma'nal ayah wa yutawil fi raqatil ula ma la yutawil fi raqatis tsani. Jadi rakaat pertama Nabi agak sedikit panjang baca surahnya, rakaat kedua agak sedikit pendek. Jangan dibalik. Rakaat pertama pendek, rakaat kedua panjang. Ini bolak-balik nih, terbalik seperti ini. Nah, maka Nabi seperti dikatakan di sini wa hakadza fil asr wa hakadza fis subuh. Pada para sahabat mengatakan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, lama atala shalah amarahu sallallahu alaihi wasallam bi suratin min awsatil mufassal. Nah, ini saya kasih kapan orang itu bisa dikatakan panjang, pendek atau tidak. Nah, ini penting. Ini penting, jangan terlalu cepat menebak imam itu panjang, pendek atau enggak. Kapan imam itu dikatakan panjang atau pendek? Dia itu ada tiga. Ada namanya qisarul mufassal, ini perlu ada dihafal. Ada namanya tiwalul mufassal. Ada namanya awsatul mufassal, ada namanya qisarul mufassal. Nah, seseorang itu Nabi mengatakan begini kepada Jabir, amarahu sallallahu alaihi wasallam bi suratin min awsatil mufassal.
Nabi SAW memerintahkan kepada Jabir untuk sholat min awsatil mufassal. Awsatil mufassal itu seperti apa? Dari amma yatasa'alun sampai wadduha. Jadi amma sampai wadduha. Itu namanya awsatil mufassal. Jadi orang kalau baca amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Lalu antum bilang, wah panjang benar baca. Enggak, itu enggak panjang. Itu memang dianjurkan oleh Nabi SAW. Jadi jangan cepat nembak orang itu sholatnya panjang atau enggak. Enggak, itu belum panjang. Itu awsatil mufassal. Itu pertengahan. Ya, itu tengah. Ya. Ada lagi Nabi SAW memerintahkan di sini annahu min qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-asl fi ta'yinil mufassal annahu min awwali qaf ila akhiril Qur'an ay min awwali surati qaf wa hiya awwali suratil mufassal wa hiya al-atwal kalama wa kullama tadaraja ila suratin nas qasara surah fayakunu awsatil mufassal as-sulusus tsani ma baina suratil qaf wan nas idza qassamahu asalasan wa qisaruhu sulusul akhir. Nah, ini di anu aja atwalul mufassal dari Hujarat. Jadi dari juz 28. Jadi juz 28 sampai juz 29 itu standar. Jadi ada imam baca juz 28 ya. Dari juz 28 misalkan. Jadi 28 ke 29 yang diambil itu standar. Itu bukan panjang. Bukan panjang. Itu standar. Itu namanya atwalul mufassal. Ada lagi namanya tadi awsatul mufassal dari amma ke wadduha. Ini sembayang isya. Sembayang isya zuhur itu bisa. Kalau subuh itu dari juz 28 sampai juz 29. Nah, kalau maghrib itu qisarul mufassal. Qisar, dia pendek. Nah, jadi dia dari wadduha sampai an-nas. Bukan dari alhaakumut takasur, bukan. Jadi alhaakumut takasur sampai ke bawah pula. Enggak. Maghrib itu dari duha sampai ke bawah. Itu maghrib. Isya itu amma yatasa'alun sampai wadduha. Zuhur, asar hampir samalah. Kira-kira seperti itu diambil. Kalau subuh itu atwalul mufassal. Nah, ada beberapa hal dikatakan di sini. Ibnu Hajar dalam kitabnya Tuhfah, Imam Ramli dalam Syarah Al-Bahjah, wa Syarhuz Zubad, Imam Mahsurina radu bitatwil natqan an Ibnu Hajar wa fi'lan inda Ramli. Tapi ini yang penting, tapi semua ini ya, memang perintah, tapi Nabi SAW tetap menekankan melihat kondisi daripada makmum. Lihat kondisi daripada makmum. Walaupun ini ada anjurannya tadi, ada tiwalul mufassal, awsatul mufassal, qisarul mufassal yang tadi kita bahas tiga ini, tapi tetap melihat kondisi makmum. Apabila makmum tersebut banyak yang orang tua, apa semuanya, tidak bisa main di apa? Dihantam surat yang panjang-panjang, tidak bisa di situ. Jadi tetap, bahkan bagi musafir saja, bagi musafir, alal musafir di sini fayusan lahu fi sholati subuh, bahkan di dalam orang yang musafir itu dianjurkan hanya untuk membaca 2 surat, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Lihat Nabi ajarkan, rahmahnya Nabi. Kalau kita pergi bepergian, kita kan capek begini. Kita ini capek kalau pergi ke sana, walaupun bawa pakai pesawat ke, mau pakai HP ke, tetap justru terkadang capek nunggu pesawat itu sebelumnya. Karena udah beban pikiran gitu udah banyak betul. Nah, ketika kita posisi musafir, bahkan kita disunahkan untuk tidak membaca surah yang panjang-panjang. Apa surahnya? Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas. Maka dikatakan di sini, saya punya catatan-catatan kaki di sini, beberapa kitab yang saya ambil. Alal musafir fayusannu lahu fi sholati subuh surata Al-Ikhlas wal Kafirun. Qala Syarqawi, bahkan Imam Syarqawi mengatakan yusannani fi kulli sholah. Di setiap sholat kita di waktu musafir
itu dianjurkan untuk membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Jadi ada tata caranya. Ya, dalam musafir pun kita dianjurkan untuk meringankan. Nah, contoh seperti jamak takdim, jamak takhir, itu kan bab keringanan. Walaupun banyak masjid di kampung gitu. Ketika antum sudah berada di posisinya musafir, antum dianjurkan untuk menjamak takdim atau menjamak takhir. Wah, ini kan gampang, masjid banyak gitu. Enggak. Ini keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tahfifan. Ya, rukhsah, keringanan yang Allah berikan. Antum dikasih hadiah, kira-kira Bapak ambil enggak? Hadiah. Ambil kan? Ambil. Allah ngasih hadiah. Orang itu di perjalanan itu berbeda-beda, Pak. Tidak sama. Bukan kita memposisikan diri, oh saya mampu untuk sembahyang tepat pada waktunya, tidak perlu saya. Berbeda-beda. Mungkin posisinya ini dalam keadaan posisinya fit, ada teman kita posisinya tidak fit badannya. Ada lagi yang urusan kantor, karena bepergian urusan kantor pusing kepala, mungkin di sana meeting apa semuanya. Loh, kita dikasih keringanan, tapi kita sendirinya tidak ambil. Nah, ini suatu kesalahan. Nah, jadi kalau memang tidak mau ngambil, argumentasinya jangan dibangun karena masjid. Bukan, tidak boleh begitu. Karena kan masjid, kita kan tak ada letih. Tidak. Syariat itu tidak dibangun seperti itu. Karena ini, karena itu. Dulu kan zaman Nabi kan pakai unta. Kita kan sekarang pakai mobil. Kan sekarang kita pakai pesawat. Bukan itu ilahnya. Makanya perdalami lagi. Ada namanya qawaidul fikih. Ya. Al-hukum yadurru ma'al illah. Jadi tidak main sembarangan. Tidak boleh katanya. Tidak boleh juga kata siapa. Tidak. Berdasarkan hukum. Kalau ingin tidak mau mengambil, apa alasannya? Alasannya harus logis, masuk akal, dan punya argumentasi yang kuat. Istidlal, harus mampu mengambil istidlalnya. Tidak bisa, karena kan kita udah banyak masjid. Itu bukan dalil, itu akal-akalan. Kita butuh dalil. Nah, dalilnya apa? Dalam kaidah fikih, al-hukum yadurru ma'al illah. Hukum itu tergantung illah, Pak. Hukum itu tergantung sebab. Nah, sebabnya apa? Orang itu capek. Musafir. Ya udah, ketika antum musafir, babnya apa? Mau dia pakai unta ke, mau dia pakai becak ke, dari sini ke Sambas pakai becak, mau dia pakai jet ke. Makanya dia ada hukum ketika Anda berjalan mencapai jarak 84 km, maka antum dianjurkan untuk mengqosor solat, menjamak solat. Bahkan Imam Abu Hanifah itu wajib, Pak. Antum berjalan dari sini ke Sambas atau dari sini ke Singkawang tidak mengqosor solat, itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah, solatnya antum tidak sah. Lihat, Pak, tidak sah karena wajib hukumnya dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi mazhab Imam Syafi'i, ini mazhab Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i mengatakan sunnah saja. Ketika sampai 125 kilo, perjalanan 125 kilo, mazhab Imam Abu Hanifah wajib mengqosor solat. Apabila solatnya 4, wajib 2. Kalau 3 jangan dikosor lagi, 1,5 nanti. Subuh jadi 1 nanti. Nah, kalau Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i sunnah saja. Artinya kita mau sholatnya 4, monggo, silahkan. Mau 2 juga boleh. Tapi sunnahnya 2. Karena apa? Imam Syafi'i tidak mau bentrok dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Karena ada yang mewajibkan, maka Imam Syafi'i paling tidak mensunnahkan. Makanya lari dari khilaf agar kita tidak tercebur dalam kesalahan, maka ambillah sunnah tersebut. Jadi ambillah sholat 4 menjadi 2. Itu, Pak. Jadi bukan secara rasional, akal-akalan, logika,
Oh ini begini, tidak bisa. Aku kan tak ada letih. Tidak bisa. Antum tak ada letih. Kawan letih. Kan begitu. Maka ambil. Ini hadiah. Nanti kalau mau bahas lagi, ada satu kitab yang ditulis 10 jilid. Segini kitabnya Pak. Saya punya di rumah. Itu saya beli 2 juta lebih. Itu yang di dalam laptop iPad-nya Pak Dayat itu ada. Ya, kitab yang saya beli di rumah segini 10 jilid yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili. Nah, Syekh Wahbah Zuhaili itu beliau menjelaskan tentang jamak takdim dan qasar. Seperti apa pendapat yang dianjurkan. Nah, di situ beberapa pendapat yang beliau nukilkan kepada kita. Terakhir saya ambil kesimpulan. Ya. Pertama beliau mengatakan at-takhyir itu pilihan Anda. Itu pilihan. Nah, itu mau jamak boleh, mau tidak jamak boleh. Nah, itu pilihan. Yang kedua beliau katakan tidak. Ada juga pendapat yang mengatakan itu pemberian, itu hadiah. Udah ambil, antum dikasih enak kok, cari yang susah. Antum misalkan berjalan nih dari sini ke Sambas, berangkat dari sini jam sekarang nih, jam berapa? Jam 7. Sampai kemungkinan entah antum ke Sambas pedalamannya lagi sana, sampai tak sampai jam 1. Masuk zuhur. Capek enggak badan, Pak? Capek. Antum sholat zuhur jamak takdim, antum tidur bangun tak bangun maghrib, kan nyaman. Dosa ninggalkan ya. Antum dah jamak, daripada nanti antum saya kuat Allahu Akbar sembahyang zuhur tidur Pak, bangun tak bangun maghrib, tidak ke kodok jadinya, bahlul apa diangkut, kan begitu. Itu kan bodoh balu jadinya tuh. Dikasih nyaman justru nanti jatuhnya nanti malah ke haram nantinya. Allah udah kasih. Allah sudah kasih. Jadi kalau pemberian Allah, nah, kecuali babnya puasa. Nah, itu bab puasa karena babnya itu bukan harian, bukan. Itu 1 tahun satu kali. Kan puasa kita ke Jakarta. Kan kita diperbolehkan untuk tidak puasa 3 hari. Itu pemberian. Tapi para ulama lebih menekankan kalau mampu dan kuat lebih baik jangan dibatalkan puasa. Karena apa? Karena mengganti satu hari bulan puasa Ramadan dengan 1 tahun kita berpuasa, itu pahalanya belum tentu sama. Nah, itu di puasa. Tapi kalau di sholat sepakat, ambil aja. Ya. Jadi jangan alasan logika, tidak masuk akal nanti. Ya, karena kalau dimasukkan terus ke akal-akalan, tak dapat kita nanti apa yang kita inginkan. Jadi berdasarkan logika. Maka di sini Imam Syarqawi mengatakan yusannani fi kulli shalah. Kalaulah salat bersama-sama musafir, jangan cari surah yang panjang-panjang. Baca surat Al-Kafirun dan baca surat Al-Ikhlas di setiap sholat. Kalau antum misalkan ziarah kemana? Ke Wali Songo ke apa misalkan, kan berapa hari itu antum jadi imam, udah oh ya ayyuhal kafirun, ini ya terus kata makmum belakang nih, ini kita musafir, sama-sama musafir. Nah, begitu. Jadi itu ringkasan, nanti kita bahas lagi minggu depan. Udah hampir 5:30, masih panjang lagi tentang sunnah untuk meringankan, bagi imam untuk meringankan bacaan surah di waktu sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya bahwasanya disunahkan untuk membaca surah setelah Al-Fatihah. Sedikit surah tidak jadi masalah. Pembagian tadi adalah tiwalul mufassal, awsatul mufassal, qisarul mufassal. Wallahu a'lam bis. So, mungkin ada yang tanya, silakan. Biar tak terlalu panjang. Tak terlalu siang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa ulama
berbeda dengan Al-Fatihah. Masyarakat ulama mengatakan bahwa boleh sambung atau tidak boleh sambung. Ada satu ulama yang mengatakan bahwa membaca surah Al-Fatihah sebaiknya tidak bisa disambung atau diputus, kan? Lalu disambung. Karena itu percakapan langsung kepada Allah, gitu kan? Ini namanya menyikapi hal ini menurut Al-Fatihah. Yang kedua, kita melihat surah, kita dianjurkan membaca surah Al-Quran, Syamsi, Al-Ikhlas atau Al-Falaq. Tapi apabila tidak itu, kita tidak membaca semuanya itu. Saya hanya buat surat. Apakah surat kita tak betul? Konteksnya prosesnya dari profil saja orang membaca surah Al-Fatihah hendaknya untuk tidak disambung-sambung. Dalam kajian ilmu tasawuf, iya, memang Al-Fatihah itu adalah percakapan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tafsir Imam Sawi dijelaskan ketika kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, Allah pun menjawab, hamadani abdi wa majjadani abdi. Allah banggakan kita di hadapan malaikatnya. Lalu Allah katakan, lihatlah wahai malaikatku, hambaku memuji aku dan aku pun memuji dia. Nah, itu memang iya, itu percakapan. Makanya Fatihah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama pujian, yang kedua permintaan, tafwid, penyerahan, yang ketiga permintaan. Pertama pujian, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu pengagungan kita kepada Allah. Pujian, pengagungan, asana dan ta'zim, pengagungan kita kepada Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tafwid, penyerahan diri kita. Hanya kepadamu lah ya Allah aku minta pertolongan, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah. Itu tafwid, penyerahan diri namanya, Pak. Kemudian yang ketiga yaitu permintaan. Nah, ini permintaan kita. Ihdinas siratal mustaqim, sampai terakhir itu permintaan. Jadi memang iya, artinya bacaan Al-Fatihah itu untuk tidak disambung. Tapi dalam ilmu tajwid, apakah boleh membaca Fatihah itu disambung? Boleh. Artinya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kalau soalnya panjang dia bisa satu napas. Dalam ilmu tajwid ya boleh saja. Ya, tapi kalau seandainya tidak disambung, itu lebih baik agar percakapan kita antara kita dan Allah itu lebih kita nikmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berhenti sebentar. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kan begitu. Tapi kadang-kadang karena sholatnya itu sholat tarawih, kan begitu. Jadi kepengennya cepat semua, jadi tak dapat. Lama pun nanti makmum pula merisau. Lama imam dulu, kata dia. Kalau nak minta seorang-seorang ya lah. Kalau jadi imam janganlah begitu, kata dia. Kan jadi imam pun bingung. Ya, imam pun bingung. Pernah Syekh Anas tuh, karena suara dia kan panjang, napas dia panjang, dicolet dia habis rakaat pertama. Ada bapak tua nyolet dia. Bilang, Ustadz, kalau bisa cepat tadi, katanya. Agak lama, katanya. Betul. Ya. Habis gak naik, yang kedua, dia hantam cepat. Karena kan suara dia panjang, satu napas bisa. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar, katanya. Habis assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dicolet lagi. Ustadz, poso saya saat, katanya. Agak sedikit gitu. Enak bingung gitu ya. Jadi sholat tarawih itu sholat yang paling membingungkan gitu. Kenapa sih kita harus cepat? Bapaknya pengen cepat terus. Ya. Jadi itu yang pertama. Artinya boleh. Bahkan dalam
dalam tafsir Sawi itu ada satu faedah, tapi jangan diamalkan terus, boleh untuk sendiri saja. Menyambung bismillah dengan alhamdulillah itu Masya Allah faedahnya itu besar. Saya lupa faedahnya, tapi begini, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mimnya bismillah itu disambung dengan alif lam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu faedahnya besar. Insyaallah minggu depan. Saya lupa apa faedahnya menyambung ayat. Kemudian yang kedua apa tadi? Wadduha. Apa? Membaca 4 ayat aja gitu. 4 surat dipanjang dibaca satu. Oh enggak. Tidak dianjurkan. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menganjurkan mengambil beberapa surah. Artinya bacalah, ambillah ayat Al-Quran di mana ayat Al-Quran tersebut yang meringankan. Bahasanya itu meringankan saja. Nah itu namanya. Jadi kalau dibaca semua wadduha, wasyamsi, apa semuanya, saya kira cukup hari ini jadi imam. Besok jangan lagi. Ya, terlalu panjang. Enggak dianjurkan. Bahkan tidak dianjurkan. Kalau yukhalifu sunnah nanti dia malah menjadi makruh dia. Ya, kalau dia sudah bertentangan dengan sunnah, nanti malah hukumnya bisa menjadi makruh. Jadi dianjurkan untuk tidak memperpanjang surah. Maka Nabi mengatakan di sini, kita baca hadisnya biar sinkron dengan pertanyaan. Ana Nabi dari Abi Qatadah, kana yaqra'u fi zuhur, Nabi membaca pada salat zuhur fi awalain bi ummil kitab wa suratain wa fi raqatil ukhrain bi ummil kitab wa yasma'nal ayah wa yutawwil fi raqatil ula. Nabi mengambil bacaan surah yang pertama agak panjang, surah yang kedua agak sedikit pendek. Allah alam, seperti itu. Silakan Ibu mau tanya. Ya, monggo. Assalamualaikum. Oh iya. Oh iya. Itu namanya Ibu julusul istirahah. Duduk istirahat itu disunnahkan. Jadi disunnahkan untuk tidak langsung berdiri. Jadi Ibu disunnahkan ketika sujud, setelah selesai sujud, Ibu disunnahkan untuk berduduk sebentar. Nah, cara duduknya ada 2 cara. Bisa begini, atau bisa begini. Ini beda. Begini. Ya, ini bisa begini, bisa juga begini. Jadi Allah, bisa begini, ya. Atau Allah Akbar. Jadi dia ada jeda sebentar. Nah, itu namanya jalasatul istirahah, duduk istirahat sebentar. Tapi kalau misalkan disambung begini langsung Allah, kan begitu, boleh, enggak apa-apa. Iya, tapi tidak dapat sunnah. Ya, sunnahnya untuk berhenti sebentar. Jadi Allah, berhenti sebentar aja, baru naik lagi gitu. Allah. Silakan. Harus disambung atau terus. Saya pernah mendengar sampai akhir waktu makmum sebelah saya itu menyambung beriman lalu dia pengertian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, apabila kita Fatihah, kita bersim atau batuk, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, asim, baru memulai lagi asim, gitu kan? Apakah kita mengulang? Enggak, lanjutkan saja. Habis bersim, di mana kita bersim, lanjutkan Al-Fatihah, karena dia bukan sesuatu yang sengaja kita putuskan. Enggak. Jadi dia langsung disambung. Yang kedua, iya, di setiap membaca seharusnya yang lebih ditekankan itu imam. Yang lebih ditekankan itu imam. Waladdallin. Imam itu baca Rabbighfirli wali walidayya. Baru itu jeda. Amin. Tapi sekarang imam itu sulit untuk membaca itu karena orang baru waladdallin. Ini belum nunnya aja orang udah amin. Nah, ini buat aminnya kita sama aminnya imam itu ndak sama. Padahal kan faedahnya itu ketika imam kita bisa berbarengan bersamaan dengan imam aminnya, kita sama juga mengaminkan aminnya malah malaikat. Jadi sebenarnya waladdallin. Kan imam baca Rabbi Firli. Kita tuh amin, sama amin begitu. Tapi tidak disambung. Tapi boleh, nggak apa-apa. Itu dianjurkan memang untuk membaca Rabbi Firli. Lebih ditekankan itu untuk imam. Ya. Kemudian yang ketiga, dari mana musafir itu terhitung? Dari keluarnya kita dari batas kota sampai di mana kita bepergian, bukan bolak-balik, enggak, hitungan pergi saja, hitungan pergi. Dia ada 83, 84, ya. Ada 83 km, ada 84 kilometer. Nah, dari mana ngitungnya? Bukan dari rumah ngitungnya, tapi dari batas kota. Misalkan antum ke Sambas, berarti di Batu Layang itu ada pintu gerbang. Dari situ antum menghitung, kalau pakai mobil atau apa, pencet, lihat berapa kilometer perjalanan mobil itu. Nah, kalau dia sampai 84 atau 83, ada dua pendapat, Pak. Bahkan ada 82. Tapi saya tidak anjurkan untuk 82. Saya ambil yang pendapat yang qaulul mu'tamad, pendapat yang sangat kuat, yaitu 84 kilometer. Sebenarnya 82 pun sudah diperbolehkan. Nah, 82 maka kita dianjurkan untuk jamak qashar. Untuk jamak qashar. Artinya sholat yang 4 itu diperbolehkan untuk menjadi 2. Nah, sayang antum kalau tidak di qashar, sunnah Nabi. Nabi yang ngajarkan untuk di qashar, kita tidak mengqashar. Nah, itu kan kapan lagi untuk mengerjakan sunnah kan antum kan tidak hari-hari bepergian. Kalau hari-hari mungkin lah, kalau cuma sekali ambil, sayang, ya, hadiah. Ya. Innallaha yuhibbu an ta'tiya rukhsatahu. Allah itu senang kalau hadiahnya diambil. Ya. Anda ngasih antum hadiah, antum tak ambil, hati anak sakit, kan gitu. Atau antum ngasih anak hadiah, hadiahnya tidak seberapa, lalu anak tolak. Janganlah ya Pak ya, saya udah punya dah. Apa hati Bapak? Padahal Bapak pengen ngasih saya. Kan kecil hati gak katanya. Walaupun tidak marah-marah benar, tapi kan saya agak sedikit kecewa. Nah, seperti itulah gambarannya. Wallahu a'lam. Sila. Sebentar. Ya. Ketika kita berada di posisi musafir, kemudian bertemu dengan jamaah mukim, jadikan misalkan zuhurnya kita mukim, tidak apa-apa. Zuhurnya kita 4, nanti jamaknya kita 2 sendiri. Jadi jamaknya sendiri.
sayang kalau enggak, kalau misalkan kita ada jamaah ramai enggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan kita sendiri saja, ya udah ikutkan saja di mukim, nanti asarnya kita sendiri. Itu lebih baik. Allah seperti itu. Jangan sholat jamak ikut orang mukim, tak boleh. Ya. Kalau yang mukim ngikut kita, itu boleh. Kalau kita yang ikut mukim, tidak boleh. Kalau sholatnya 2 misalkan, Bapak sholat qashar. Ya. Sholat qashar ikut orang yang mukim, nah, tak boleh. Misalkan imam zuhur, pas rakaatnya udah 2, udahlah saya ikut ya lah. Saya kan 2 nih. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, bingung orang. Sholat apa pula ini kata dia. Oh saya musafir. Oh tak boleh. Kenapa? Karena kita berimaman dengan orang yang mukim. Kalau dia ngikut kita tidak apa-apa. Contoh, Bapak sholat musafir 2 rakaat. Allahu Akbar. Tahu-tahu ada orang bukan rombongan kita, orang mukim, biarkan saja. Assalamualaikum, antum 2, jangan 4, tidak boleh 4 antum. Biarkanlah saya tambah ya jadi 4. Apa? Nanti dia tak tahu nih, kesian nih. Lo bukan bab kesian, ada ilmunya. Tidak boleh bab kesian. Jadi antum udah posisinya 2, ya 2. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti kalau dia bingung, dia salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia tengok, Pak, ngapa 2 Pak ya? Oh saya musafir, Bapak tambah lagi. Bapak tambah dulu. Udah, suruh saja dia naik tambah. Dia naik langsung. Allahu Akbar. Udah, tidak perlu lagi. Nah nanti kita yang jelaskan seperti itu. Jadi tidak usah bingung-bingung. Jangan kitanya yang jadi korban. Udahlah, saya niatkan ya Allah. Allah tahu, Allah Maha tahu hati saya. Saya ubah menjadi 4. Oh tak bisa. Mana bisa main pakai Allah tahu hati? Ini bukan bab tahu hati ini. Ini ada fikihnya, bukan bab tebak. Kan begitu. Main asal-asalan, semua ada ilmunya. Kan begitu. Wallahu a'lam. Gitu ya Pak. Ya, sila. Namun masalah pembiayaan ini dengan jamaah. Iya. Ini diizin kalau di rumah beranda atau diizin. Sekarang di depan orang sedang sembahyang berjamaah, lalu si musafir ini tidak mengikuti jemaah bersama, tapi dia di belakang untuk mengerjakan pekerjaannya. Dia jamaah, apalagi seperti dalam masjid. Iya. Salam. Yang di jamak itu kan asarnya. Kan begini contoh. Ya, sampean datang ke FK. Misal ada rombongan dari Sambas. Katakanlah Pak ya. Atau dari Singkawang datang ke FK. Saya misalkan. Saya datang ke FK. Pas sholat zuhur. Apa yang harus saya lakukan? Saya punya sholat saya harus menjamak. Saya harus bijaksana. Saya sholat zuhur bersama orang FK. Saya 4 rakaat sholatnya. Saya sholat zuhur bersama orang FK. Setelah selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, saya mundur. Nah, orang FK jangan bingung. Apa pula dia sembahyang agak nih? Nah, ini berarti tak tahu fikih namanya. Apa pula dia nih? Ngapa dia tak sah ke apa dia? Lalu anak pula. Ada jangan dinyangka solat kita tak sah kali ini, dia solat agak nih. Bukan dia solat agak, dia jamak solat. Ya saya mundur, cari pojok sana. Ngapa? Saya solat asar. Jangan Bapak tanya lagi, Pak, kok Bapak sembahyang agak? Enggak kata dia udah sembahyang sama kami. Nah, ketawa nanti dia. Dia tengoknya nama saya di sini, kayaknya ada Ustadz Nul ngajar fikih kata dia kan. Nah, saya yang malu Pak, orang FK kok tak tahu kata dia kan. Nah kan begitu. Nah, saya yang malu. Lalu Bapak ngotot lagi tuh, ngegas lagi ngomongnya. Ini, bingung saja juga saya mau jelaskan nih kata dia kan. Nah jadi tidak jadi masalah. Sama Bapak misalkan sholat Jumat. Sip. Lebih nyaman itu sholat Jumat sebenarnya gambarannya.
Habis sholat Jumat, sampean mau sholat jamak. Mau keluar, nggak main. Mau berhenti, berarti tak bisa jamak. Karena jamak antara zuhur dan asar itu dikasih waktu kira-kira jedanya itu orang sholat 2 rakaat. Kalau dia terlalu lama, dia batal. Jedanya tuh kira-kira 2 rakaat, Pak. Nah, misalkan saya sholat Jumat, apa ya gambarannya? Saya sholat Jumat, saya mau jamak, terpaksa saya setelah salam di tempat itu juga saya sholat. Karena kalau saya pilih tempat tak dapat. Kenapa? Orang mana ada kosong penuh begitu. Anu gitu. Mau sholat di rumah, jedanya itu sudah terlalu panjang, batal dia. Berarti kalau jedanya terlalu panjang, maka nanti sholatnya tidak boleh lagi dijamak, dia harus menunggu masuk waktu asar. Dia nanti sholatnya asar seperti dia biasa. Dan itu pun dia boleh mengkosor sholat nanti asarnya 2 rakaat, tak jadi masalah, tidak apa-apa. Tapi sholatnya di waktu asar. Nah begitu deh. Mana? Oh ibu. Sila ibu. Ya. Seandainya misalnya kemudian imam membaca ayat sirotol, maksudnya sirotol, jadi seolah-olah bukan sirotol, jadi sirotol. Kita sebagai imam itu apa harus mengulang apa-apa lagi atau bagaimana? Jadi ada sebenarnya mungkin waktu sirotol, jadi seolah-olah bacaan bukan sirotol, sirotol. Assalamualaikum. Adapun bacaan imam nanti yang kurang fasih di dalam Al-Fatihahnya, kalau seandainya bacaannya tuh bisa merubah makna, dalam hukum fikihnya dia bisa batal. Tapi kalau dia tidak merubah makna, maka dia tidak membatalkan sholat. Jadi kita sebagai makmum tidak apa-apa, teruskan saja. Jadi agak sedikit berbeda begitu, itu tak jadi masalah. Ya, ada pendapat dari qaulul ashah, artinya pendapat yang kedua, bahwasanya apabila imam itu merasa dia benar sholatnya, maka makmum juga ikut benar. Jadi ini pendapat ini yang bisa kita gunakan apabila nanti posisi kita berada dalam musafir, dalam kita tidak kenal imamnya. Nah itu gunakan ini. Tapi kalau dalam satu masjid kita udah tahu betul imamnya itu bacaannya tak betul, udah sering, nah, lebih baik menghindar daripada imam itu, atau pengurus masjid untuk lebih berhati-hati memilih imam. Kasihan tadi seperti itu tadi ibu tadi, seperti ibu atau yang lainnya mendengarkan Fatihah imam. Jadi kalau imam Fatihahnya sudah salah, ya syukur-syukur itu tidak merubah makna ibu. Jadi tidak jadi masalah tadi. Tapi kalau dia sampai berubah makna, nah itu jadi fatal. Jadi hendaknya bagi imam, bagi pengurus masjid untuk memilah dan memilih imam betul-betul standarnya paling tidak bacaan Al-Fatihahnya fasih. Bukan fasih menurut dia, tidak. Fasih menurut orang jamaah yang mendengar. Karena yang mendengar ini bukan semuanya orang yang bodoh, enggak. Ada mungkin nanti tamu orang yang pintar. Dia pengen sholat di FK atau apa semua. Nah, jadi imam ini harus selektif pemilihannya. Nanti ada bab sendiri tentang imam, betapa sulitnya seseorang itu sebenarnya menjadi imam. Sulit, tidak mudah jadi imam itu. Dia betul-betul seleksinya sangat ketat sekali untuk bisa menjadi imam. Ya, jadi
Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Ibu. Iya, teruskan saja sama imam itu. Enggak apa-apa. Iya, enggak jadi masalah. Ya. Ambil saja nanti yang pendapat yang kedua tadi. Ya. Iya. Sama-sama. Udah? Masih ada? Oh. Itu yang tadi yang pertanyaan Pak Iwan tadi, soalnya di puasanya ini atau ada dua jemaah di dalam masjid. Jadi ini yang sampai ini masih sholat berjamaah, itu sampai ini karena ini mungkin kan karena beberapa ya. Itu sangat ini juga akan sholat. Itu saja. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi ada dua jamaah di dalam masjid. Kalau sholat dua jamaahnya, ya, misalkan dua jamaahnya itu, dia kan tadi masuk. Dia nggak ikut imam, dia buat sendiri. Karena itu belum selesai. Dia buat sendiri. Iya. Gini, makmum itu sebenarnya dia tidak harus wajib untuk ikut imam di sini. Dia ada standarnya. Contoh, apabila makmum itu jamaah itu mendapatkan barisan di posisinya pada rakaat pertama atau rakaat kedua, dia dianjurkan untuk ikut. Tapi kalau posisinya sudah berada di akhir, disunahkan dia untuk buat jamaah baru apabila dia datang dengan jamaahnya. Jadi posisi kita itu jangan langsung mengklaim orang itu buat jamaah sendiri sedangkan kami belum selesai. Enggak. Jadi posisi itu, misalkan sampean di sini sholat zuhur sudah berada di rakaat ketiga. Saya datang dengan jamaah saya. Apa yang saya harus lakukan? Saya ikut sampean apa saya buat sendiri? Nah, saya mau tanya dulu. Ayo jawab dulu. Iya. Lebih baik buat jamaah sendiri karena saya punya jamaah. Saya afdol daripada saya ikut masbuk. Kecuali saya sholat sendiri. Nah, begitu fikihnya. Jadi jangan diklaim dulu, kecuali tadi saya datang sama jamaah, posisinya bersamaan. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qomat. Ya kan, qomat. Lalu saya buat itu pangkongnya dia tuh. Macam begitu tuh. Nah. Apa? Kita masih Al-Fatihah, ya udah belakang Fatihah gitu. Oh, itu tak boleh, itu tidak bisa. Nah, itu tidak bisa kalau begitu. Kalau yang di rakaat sebaliknya begitu, tidak di malam belakang orang terakhir. Iya kan? Di awal. Kan pertanyaannya tadi gimana? Iya. Yang masuk tadi dua jamaah tadi depannya masih panjang Pak. Panjangnya di mana dulu? Iya, kalau seandainya dia tidak mendapatkan dia posisinya sudah masbuk, itu tetap sebenarnya dianjurkan dia untuk buat jamaah sendiri. Kalau seandainya dia punya jamaah, itu fikihnya. Tapi kebijaksanaan ilmu itu dikedepankan. Nah, caranya seperti itu. Jadi tidak boleh langsung mengklaim, tidak bisa. Inti harus ikut jamaah sini, nanti inti baru, tidak boleh begitu. Nah, jadi dia berhak untuk buat jamaah. Masjid ini kan tidak apa-apa kalau buat jamaah sendiri. Mau 4 jamaah pun siapa yang melarang? Kan begitu. Kalau bersamaan kan Iya, artinya kalau dibilang boleh kan boleh-boleh saja. Kan tidak ada yang haram. Siapa yang mengharamkan? Siapa yang mengharamkan? Kalau secara fikih, makanya fikih itu perlu kebijaksanaan. Nah, dalam kebijaksanaan fikih, dalam kebijaksanaan ilmu itu tidak seperti itu. Nah, tapi dia nanti boleh memilih apabila imam tersebut, ini masjid ini sudah berada di posisi rakaat ketiga atau sudah posisi di rakaat keempat,
Saya datang dengan jamaah saya. Saya tidak dianjurkan untuk ikut Bapak. Saya ini tidak dianjurkan untuk ikut Bapak. Saya dianjurkan untuk buat jamaah sendiri. Terus pertanyaannya di mana lagi? Ya kita bisa tadi. Kalau misalnya apa tadi berjamaah kita di baru apa yang sampai terakhir itu lalu tiap hari lain yang di kalau dalam keadaan memang kita biasanya 50 kepada rekan lain dan ada sendiri. Ustaz. Ya. Terus yang kedua Ustaz, saya pernah sama-sama dalam perjalanan dengan Ustaz yang alumni kimia Ustaz. Nah itu hari Jumat Ustaz. Apa tuh? Hari Jumat kebetulan. Jadi kalau mau di jam kosong itu kita dia mengatakan tidak perlu kita mengikuti sholat Jumat. Kalau mau di jam kosong, kira-kira pendapat dari mana Ustaz itu? Apa hadapi sampai ini apa lagi gitu kan? Siapa yang Kalau mau di jam kosong, sebaiknya tidak mengikuti sholat Jumat. Karena kita juga di perjalanan dalam keadaan sabar. Siapa yang ngomong tuh? Ustaz saya. Ya. Nanti suruh dia belajar lagi tentang jamak takdim dan jamak qasar saja. Saya sulit untuk membahasnya lagi nanti. Jadi bilang sama dia, sampean harus belajar lagi. Ya, kasihan titelnya Lipia. Ya, teman saya juga banyak Lipia. Lulusan pesantren saya itu rata-rata orang-orang anak-anak Lipia. Jadi saya ini dulu mau ke Lipia juga, tapi saya tidak diizinkan untuk ke Lipia Jakarta. Jadi rata-rata teman-teman saya itu semuanya anak-anak Lipia. Anak-anak Lipia itu pintar-pintar Pak, terutama bahasanya. Nah, lughahnya itu pintar-pintar karena dia seleksi. Dia itu dibayar oleh Saudi Arabia. Belajar di Lipia itu dibayar. Jadi kalau dia punya pendapat seperti itu, ya suruh belajar aja lagi. Tidak. Karena saya kaget beliau kita sholat aja. Berarti dia suruh sholat zuhur. Saya kasih hadisnya. Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat Jumat, la hadaran wala safaran. Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat Jumat, la hadaran wala safaran. Baik Nabi dalam keadaan bermukim atau Nabi dalam keadaan musafir. Nah, sekiranya cukup jawabannya ya. Jadi kalau nanti mau dijamak, sholat Jumatnya tetap sholat jamaknya itu pilihan. Anda mau sholat jamak, monggo silahkan. Tidak mau sholat jamak, silahkan. Tapi tidak pernah meninggalkan sholat Jumat, walaupun beliau dalam keadaan musafir. Walaupun musafir tadi diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Dia kan boleh tidak sholat Jumat. Dia sholat zuhur saja, tidak jadi masalah. Dia pilihan, boleh sholat Jumat, boleh sholat zuhur. Tapi Nabi tidak pernah meninggalkan sholat Jumat. Jadi tetap sholat Jumat, pilihannya setelah itu sholat jamak takdim. Wallahu a'lam. Sila, sudah? Lagi? 2 menit lagi. Sila. Dapat membedakan dua hal ini. Sebenarnya masih diambil mana yang lebih utama. Yang bisa dibedakan itu jamak takdim dan jamak takhir. Itu artinya mana yang kita haruskan, jamak takdim atau jamak takhir. Nah, kalau seandainya
jamak takdim itu lebih mudah, misalkan kita mau jamak takdim karena nanti di sana itu lebih banyak pekerjaan, maka lebih baik untuk menjamak takdim. Kalau seandainya di perjalanan itu sulit atau banyak hal, macet lah, atau pengen berhenti di masjid ini beginilah begini, dan yakin di sana itu kita sholatnya lebih tenang dan lebih nyaman, itu lebih afdol jamak takhir. Nah, itu. Nah. Masalah ambil kosornya saja sesuai waktu. Itu kita perjalanan, itu azan. Oh, paham. Arti ya ngambil kosornya saja. Sholat zuhur 2 rakaat kosor. Nanti sholat asar 2 rakaat. Itu enggak dianjurkan. Tapi boleh, tapi tidak dianjurkan. Justru yang dianjurkan itu menjamaknya, itu yang dianjurkan. Adapun sholat sendiri-sendiri itu tidak dianjurkan, tapi diperbolehkan. Allah. Sila. Nanti disambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.